Oke, cek cek 1 2 3. Masuk nih suara. Baru diupdate soalnya ini. Oke, baru diupdate takutnya error. Oke. Wait. Oke, ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam, Kang. Bentar, volumenya kegedean ternyata ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan sitkom yang ke-13 dan ya, kali ini kita mau ke external file, tapi kan karena kemarin tuh kita ada kesalahan teknis lah ya. Jadi kita lanjutin dulu yang kemarin tentang bitwise operator sama satu lagi casting operator ya. Kita lanjutin dulu ini. Oke. Nah, bitwise operator itu adalah bentuk pengoperasian yang dia itu memanipulasi bilangan binernya gitu ya. Nah, oke, nah ini tuh prosesnya lebih cepat daripada aritmetika biasa kan kemarin udah dibahas nih ya. Nah, oke kita coba nih semuanya nih ya sekarang karena kan kemarin baru sampai yang n sama apa kemarin kita coba lihat nih. Kita udah dibuka di folder yang kemarin ya, yang 12 tipe data kompleks dan operasi lanjutan. Kita lanjut lagi. Ternyata ini tuh kehalangan ya sama kamera. Biarin lah. Oke. Iya, nanti filenya nggak kelihatan atau ya. Gimana ya? Explorernya bisa dipindahin gak ya? Digeser gitu bisa tidak? Oh, paling kayak gini ya. Ini kita kayak gini paling biar kelihatan gitu sampai sini. Tanggung banget, udah biarin ya, nanti nanti itu mah gimana nanti aja. Oke, nah kita lanjut dulu ke pertemuan yang sebelumnya ya, yang tipe data kompleks ya, lebih tepatnya yang operasi lanjutannya ya. Kita kemarin kan habis waktu sama kesalahan teknis, jadi kita langsung aja nih. Apa nih ya, jadi si oh ya, kita lihat dulu deh contohnya, kita ingat-ingat contohnya. Nah, misalnya ada 6 sama 10 gitu ya, kita pakai operasi bitwise yang n ya, yang ini, yang logika yang n. Itu sekali aja ya, n-nya sekali. Nah, nanti dia hasilnya bakalan 2. Kenapa 2? Karena pas kita lihat bilangan binernya, dia itu ngecek mana yang di 6 ya, 6 dan 10 ini mana yang dia itu satu tempatnya itu satu gitu ya, yang sama gitu kan. Berarti yang ini nih ya, yang ini sama yang ini. Berarti hasilnya ya cuman ini gitu. Dan ini kalau di apa namanya dibaca pakai bilangan desimal kan 2 gitu ya. Atau ini ya yang bitwise shift apa ini, shift bits left ya. Yang kalau misalnya dia 6 digeser ke kiri 2 kali itu jadi 24 ya. Nih, kalau kita lihat di sini kan, terus digeser ke kiri 1 2 gitu kan ya. Jadi sampai sini 24 nih hasilnya. Nah, oke, kita langsung aja nih. Coba semuanya ya. Atau kita copy paste dulu deh ininya ya, jadiin apa namanya contekan ininya nih. Nah, ininya ya. Kita bisa nggak di copy nih? Oke, bisa nih ya. Kita copy. Oke, kita taruh sini. Uh, ya, kita taruh sini deh. Nah, kemarin tuh ya sampai sini kan tuh. Belum dilanjutin. Ntar gimana nih? Gini lah ya. Nah, oh atau gini aja deh. Nah, gini aja ya. Ya, jadi gini dong. Oke, kita rapiin aja deh. Oke. Ternyata di copy paste-nya malah gini ya. Berantakan jadinya. Gak apa-apa, kita rapihin aja dulu. Oke. Oke, ini tab tab sip. Nah, alright. Ini kasih tab juga deh. Nah, oke. Ini ya yang done. Ini yang done, kita udah coba. Ini coba kita lihat dulu deh ya. Ini hasilnya kayak gimana nih? Clear, terus kita apa? Compile ya. Ini namanya bitwise.cpp, kita keluarin jadi bitwise juga deh. Oke, harusnya sekarang ada bitwise tuh ya, bitwise dot ini ya, exe. Kita tinggal panggil aja. Oke, ini kurang spasi ya.
Ini yang dan ya, jadi kalau 6 dan 10 nanti hasilnya itu adalah 2. Dan ya oke, itu doang sih yang dan mah. Ininya mungkin kasih apa ya, kasih tanda petik deh ya. Nah gini, yang ini juga sama kita kasih apa namanya tuh, end line gitu ya, biar ke bawah. Oke, sip, ini juga end line ya. Oke, kita lihat lagi. Salah, compile dulu ya, baru kita panggil. Nah oke, jadi ini yang done ya. Ini yang 6 nih, ini binernya ya. Terus ngecek ternyata yang sama ini, dicek, oke hasilnya 2 nih ya. Ini variabel yang A, ini yang hasilnya. Oke, ini 6 sama 10. Nah kalau OR dia ngecek di antara si A sama B ini mana yang bilangan binernya itu ada angka satunya. Berarti kan kalau yang ini ada angka 1 masuk nih, yang ini ada angka 1 masuk juga, yang ini 0 dua-duanya jadi 0. Oke, selanjutnya apa nih? XOR ya, atau ini exclusive OR. Itu ya kita copy aja lah ya, gini. Nah exclusive OR itu pakai tanda caret ya, atau apa bahasa Indonesianya nih, yang di atas angka 6 nih, caret ini ya, caret itu bukan caret ini ya, bukan. Oke. Nah A sama ini langsung dikasih simbol ini ya. Oke, benar. Berarti ini kita ganti namanya jadi exclusive OR. Terus ininya juga jadi tanda ini. Oke, atau nggak usah lah ya, nggak usah pakai tanda petik deh. Ini juga nggak usah pakai tanda petik, ini juga nggak usah. Oke, nah kita lihat coba si exclusive OR ini kayak gimana nih. Nah ya, kalau kita lihat nih, kalau tadi si OR nih ya, si OR kan 6. Oke, gini deh ya, gini gini gini. Kayaknya malah bingung, mending gini aja deh, kita ngeprint apa namanya tuh, ngeprint di sininya nih. Kan kalau tadi nama nih yang dimasukin. Nah, gimana kalau kita print juga ininya di sini ya? Kita out, terus kita print apa? A ya, A. Oh, nggak bisa ya, harus nggak bisa ternyata. Yuk di sini aja weh. Jadi di sini kita kasih A gitu ya. A dan B gitu. And line. Kebanyakan. Oke, nah kalau ini A atau B ya, kebanyakan. Kalau ini eksklusif gitu. Oke, kita lihat lagi. Hey, ini kenapa tidak terminal? Kenapa dia nggak mau? Oke. Nah, jadi kebalik ya. Biarin lah ya. Jadi ini yang 6 sama eksklusif dari 10 ya, eksklusif OR dari 10. Kalau kita lihat nih, dia nih ya, yang OR ini kalau dua-duanya 1 ya, jadi kalau nilainya tuh dua-duanya 1, dia bakalan ngasilin 1. Tapi kalau yang eksklusif OR kalau dua-duanya 1, ya dia ya 0 gitu. Dia nggak nerima itu, dia cuma nerima di antaranya aja, di antara ini sama ini yang true yang mana itu. Ini nanti ini hasilnya, dan kalau ditranslate ke bilangan desimal jadi 12. Alright. Lanjut, kita coba lagi nih, apa sekarang habis eksklusif OR itu ada not ya, bitwise not ini. Oke, kalau ini mah bukan, ini mah gini nih. Misalnya oke 6 deh ya, ini si A nih. Ini biasanya ditaruhnya di depan sih. Di gini nih. Mana sih tadi nah ini ya. Yang tanda apa namanya tuh, tanda apa ya ini namanya ya? Ini tanda apa nih namanya? Coba kita search. What name is this? Alah, kok nggak ada simbol name nih. Ini teh sok nggak bener search Google-nya teh. Coba kita cari deh sendiri. Ini namanya apa ya?
penasaran nih. Coba kita cari ini tuh yang kayak ombak ya, ombak. Tilde ya. Oh, tilde. Wave dash ya. Oke. Oke. Lanjut. Kita apa tadi teh? Si tilde ini ya. Tilde ini itu untuk not. Nah, jadi kebalikannya ya. Kayak kita pakai tanda seru nih, tanda seru yang di apa? Logika ya, operasi logika yang misalnya if tanda seru true gitu. Berarti kan kebalikannya dari not true gitu ya, berarti false gitu. Kebalikan dari nilai sebenarnya. Berarti ini nih kalau kita lihat nih ya, sebentar gimana ini cara ngeiniinnya ya? Ini tuh apa not ya? Oh, berarti ini mah harus pakai ini ya, harus pakai sebentar ini hasilnya masukin. Enggak deh, enggak. Aman nih, coba nih ya. Si B-nya tapi nggak perlu nih kita nggak perlu si B-nya ya. Oke, nggak apa-apa lah si B-nya kita ganti sama si A aja. Oke, kita coba lihat apa namanya tuh yang akan terjadi ya. Jadi dia bakalan kebalikannya nih. Nah tuh ya. Oke. Nah dia kan kalau 6 nih biner. Ya aduh ininya B lagi. ini dua-duanya yang A ya. Ini yang A ini kan binernya gini ya. 00110 gini. Pas dia kita pakai operasi not itu ya. Bitwise yang tadi yang kayak gelombang itu. Yang ini nih. Dia bakalan langsung kebalikannya nih. Jadi yang tadinya 1 jadi 0, yang sisanya nih yang 0 kita ubah semuanya jadi 1 gitu. Jadi kebalikan dari si biner ini ya. Oke, simple nih mah. Not atau bisa juga kita gabungin gitu ya. Misalnya nih gini, pakai tanda kurung A or B gitu ya. A or B gitu. Itu kan kebiasaan. Nah, A or B gini gitu digabungin ini jadi oke gini aja deh. A or B gitu. Huruf kecil ya, ini huruf kecil A-nya, B-nya juga. Nah, kalau kita lihat nih ya. Oke. Ya, nggak lupa deh, bentar-bentar. B-nya nah. Kenapa jadi basic stream? Oke, kita lihat nih. Oke, aman, nggak ada error. Sip. Sama aja sih ya. Tapi ini kan dia ngecek dulu ya nih. Ngecek dulu di antara 6 sama 10 ini dicek dulu gitu di operasiin OR gini ya. Baru kan hasilnya 14 nih ya. Harusnya ada tampil 14 tapi nggak apa-apa lah. Nah, pas si 14 ini kan dia gini ya, 111 dia dibalikin nih di not gitu, dibalikin. Jadi yang tadinya 1 jadi 0, sisanya yang 0 jadi 1 gitu, di flip yang sisanya. Oke, itu yang not. Simple, kita bisa gabungin gini atau bisa satu variabel aja di notin bisa. Oke. Yang penting semua nilai yang ada binernya pasti bisa pakai not sih. Oke, baru nih sekarang yang bitwise shift bits left ya. Oke, ini mah kita udah tahu lah ya, ini mah cuma digeser doang gitu. Lupa belum di ini ya. Oke. Ups. Oke, bitwise shift bits left. Itu misalnya gini deh, misalnya A gitu ya, kita geser A itu apa 6 ya, kita geser ke kiri berarti ya, kita geser ke kiri bisa angka 2 atau bebas ya mau berapa, tapi kita coba pakai B deh ya. Jadi digeser 10 kali nih, emang bisa ya. Kayaknya kelebihan deh ini. Tapi coba aja lah. Oke, kita coba aja A digeser B gitu. Oke. Alright, coba. Nah, tuh ya. Jadi yang 6 nih digeser ke kiri, terus ini kelebihan tuh. Kurang bitsnya kurang, jangan jangan 10 deh, 2 aja deh ya biar kelihatan. Jadi ini ya kita lihat coba. Oh, ininya harusnya 2 ya. Nah, oke. Jadian lagi. Nah, oke ya. Jadi yang 6 nih, yang asalnya 6 ini yang 10 hiraukan ya.
Jadi yang 6 ini yang A nih digeser ke kiri 2 kali. Jadi dari sini digeser 1 2 gitu, jadi 24. Atau mau digeser 3 juga bisa. Oke. Oke, sekarang yang kebalikannya nih yang ke kanan ya. Right. Nah, oke kita coba nih kalau yang ke kanan kayaknya bakalan abis nih ya. Soalnya kan 1 2, oh jadinya 1 ya. Coba. Oke, coba kita panggil. Nah, tuh ya, jadinya 1 tuh. Jadi digeser ke kanan 2 kali. Dari sini set 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 set, yang satunya lagi ya udah dia hilang tuh. Ke kanan dia hilang. Oke, itu tentang bitwise operator. Dipakai kayaknya nggak akan sih ya dalam waktu dekat, tapi ya kalian harus tahu aja kalau misalnya ada yang kayak gini itu, oh ini si bitwise nih, ini juga si bitwise, ini juga si bitwise gitu. Oke, lanjut nih yang terakhir untuk si yang kemarin itu ada apa tadi teh, casting ya. Kita jadi casting ini dia namanya tuh ngeubah tipe data gitu ya, mengkonversi tipe data. Kita baca deh. Adalah bentuk pengoperasian untuk konversi suatu nilai dari satu tipe data ke tipe data lainnya yang berbeda. Oke, nah casting operatornya ada dua jenisnya nih. Ada yang implicit ya, sama ada yang explicit. Kalau yang implicit itu ya sama kayak namanya gitu ya, dia konversinya itu terjadi secara otomatis gitu, tidak terlihat gitu ya, implicit gitu di dalam gitu. Kalau yang eksplisit itu ya sama kayak namanya juga gitu ya, dia castingnya dijabarkan sama kita gitu, jadi kita bisa lihat oh ini eh, apa namanya, pengkonversian nilai gitu, pengkonversian tipe data ya, bukan nilai ya, tipe data lah ya, sama aja lah. Oke. Nah misalnya kalau implicit casting itu kan kayaknya kita udah pernah coba sih. Misalnya kita mau iniin integer gitu ya sama float gitu, nah terus kita bikin float hasil yang kita ngekaliin nilai integer yaitu 5 dikali sama misalnya float ya B, berarti hasilnya ini bakalan float gitu. Kecuali kalau kita di sini taruhnya in, pasti dia hasilnya bakalan integer. Nah, untuk oke, itu yang implisit ya tadi, nanti kita coba. Nah, kita baca dulu deh. Untuk explicit itu ada, kita biasanya gunainnya itu pakai tanda kurung ya. Kalau di C++ pakainya tanda kurung. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi si A-nya ini kita ubah dulu, dia didefinisiin kalau dia oke, kita mau ubah dulu nih si angka 5 itu ke float gitu. Walaupun gak masuk akal sih, sama udah gak ada komanya gitu, mau diubah jadi float juga ya sama aja. Tapi nanti kita coba deh ya. Nah, sekarang kita coba yang beda gitu tipe datanya yang oke, kita bikin file baru. Apa namanya teh? Casting ya. Oke, casting ya, casting titik cpp. Alright, kita IO stream. Mana kok kalkulus? Kita IO stream, terus kita juga mau pakai, udah ya IO stream aja. Using namespace std. Ini kenapa di blok? Oke, ini kenapa mainnya nggak muncul lagi? Oke, ini kenapa pakai std? Nggak usah. Oke. Apa nih castingnya? Casting kita kasih judul dulu deh. Casting operators. Oke. Misal, aduh apa tuh tadi? Misal kita punya integer 5, sama deh kayak contoh yang tadi. Float namanya ya, jangan lupa namanya, misalnya A gitu. Terus P gitu misalnya, titik 14 gitu. Oke, sama karakter deh. Kita pakai karakter huruf A gitu ya. Oke. Misalnya gimana? Kita see out gitu ya. Kalau kita see out nih ya, si ditambah deh ya, A ditambah P gitu. Apa yang akan terjadi nih? Coba. Ini apa namanya? Casting ya. G++ casting titik cpp minus O casting. Oke, baru kita panggil castong. Casting. Nah, oke, kalau kita lihat nih hasilnya dia 8,14 nih ya, 8,14. Oke, berarti ini di
kok 8,14? Oh ya benar-benar 8,14 dia di implicit casting nih. Kalau kita ubah nih ya Oke, jangan dulu deh. Kita coba lihat lagi nih, satu lagi nih ya. Misalnya A ditambah huruf ini, apa yang terjadi nih? Bisa nggak? Bisa ya nih. Ini integer ditambah karakter. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Ini kita kasih n line dulu deh ya, biar kelihatan gitu. Oke. Coba. Nah, ternyata pas kita jumlahin si A ya, yang ini bulat gitu. Kita kasih nama bulat deh. Jangan A. Bulat. Ini bulat. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat ini yang tadi ya 8,14. Nah, kalau yang bulat ditambah sama huruf tadi nih, yang A, dia ternyata hasilnya malah 102 nih. Kenapa 102? Oke, kita coba lihat dulu deh si huruf ini memang 102 gitu si huruf ya. Kita coba lihat. Oke, kita bisa langsung compile. Nah, kalau kita lihat gini ya si huruf mah ya yang tampilnya A gitu. Sebenarnya cara lihatnya itu kita harus coba deh kita coba gini langsung deh ya, kita coba langsung explicit casting nih. Jadi si huruf ini kita coba dia konversiin ke integer gitu, ke bilangan bulat. Sebenarnya berapa nilainya gitu ya. Untuk lihat nilainya nih kita bisa lihat. Nah ternyata pas kita casting ya explicit gitu, secara eksplisit dia itu nilainya 97. Jadi otomatis yang tadi nih yang ini nih yang di bawah nih ya, yang penjumlahan si bulat sama si huruf ini dia apa namanya? Implicit gitu, implicit casting. Jadi dia ngubah dulu nih si huruf ini ke integer ya, sama kayak ini diubah dulu ke integer baru dijumlahin sama si bilangan bulat gitu. Nah, baru dia keluar deh hasilnya. Tadi kan 97 berarti kan ya, 97 ditambah 5 ya 102 tuh. Baru ini yang implicit casting ya. Nah sebenarnya kita itu jangan kayak gini ya. Ini nanti bisa nyebabin bug juga, terus bisa banyak error lah kalau misalnya kita nggak secara eksplisit gitu. Ini kita kasih nama dulu deh. Explicit casting. Nah, jadi ya gitu. Kita tinggal kalau mau nge-casting ya kita tinggal pakai kurung gitu. Terus tipe datanya mau jadi apa gitu. Kalau ini kan jadi integer. Nah sebenarnya ya ini yang 102 ini kita bisa ubah juga nih balik ke karakter. Jadi dia nanti jadi karakter juga nih, kita lihat ya. Mungkin ditaruh ke variabel gitu ya. Oke, kita taruh ke variabel, misalnya variabel nggak usah deh ya, nggak usah deh, gini nih. Jadi ini bisa gini nih. Oke, ini kita bisa pakai kurung di sini nih. Pakai kurung, terus kan tadi kita udah tahu ya kalau yang ini tuh dia nge-translate dari in nih, si hurufnya ini kita ubah ke in. Nah, proses penjumlahannya ini kita ubah yang tadinya bulat jadi karakter gitu. Bisa kayak gini nih. Oke. Jadi kita ubah dulu yang huruf jadi integer, baru dijumlahin, hasil jumlahannya kita ubah jadi karakter gitu. Dan kalau kita lihat, ini dia pasti bakalan jadi apa namanya tuh? Karakter gitu ya. Nih. Tuh. Dia bakalan jadi F ya. Jadi yang 102 ini ternyata kalau kita konversiin ke bilangan bulat, dia hasilnya itu huruf F ya. Kalau kita lihat di apa namanya tuh American, apa sih singkatannya teh, itulah ya pokoknya lupa wah ini ASCII table lah, ASCII table. Oke, kalau kita lihat di sini coba berapa tadi teh, 102 ya. Nih 102 tuh kita dapat, kelihatan nggak? Coba kita open image in new tab deh. Nih mana nih? Nah ini ya si F nih di sini tuh, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, dia itu ternyata 102 gitu. Kalau kita tambah satu lagi berarti bakalan jadi G nih ya. Kalau nggak percaya nih kita bisa coba sih. Yang ini ya, nih yang ini kita tambahin lagi satu gitu. Kita coba lihat. Oke, udah 20 menit udah lah ya kita ngebahas ini. Ntar terakhir. Nah, tuh ya. Sekarang dia jadi G. Sip.
itu cara eksplisit ya. Jadi kita bisa ngekonversiin apa namanya tuh tipe data gitu ya satu sama lain pakai kurung kurawal pakai kurung biasa, terus di dalamnya dikasih tipe datanya apa gitu. Sip, nanti kita coba pakai ini ya untuk project terakhir nih. Oke, sekarang akhirnya kita masuk ke materi hari ini ya. Bakalan seru nih. Sekarang kita coba gimana caranya bikin file eksternal gitu, tapi lewat C++ gitu ya. Kita coba buka dulu deh ininya. Ini juga kita close lah ya. Oke. Sip. Oke. Oke. Alright. Oke, udah nih ya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang 13. Atau tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada nih? Oke, kita lanjut lah ya. Oke, kita bahas tentang file eksternal ya. Di sini ada gimana caranya kita menulis file eksternal lewat C++ sama gimana caranya kita membaca gitu ya. Sebenarnya kalau di playlist yang referensi kita itu kan playlistnya ada yang dia itu bikinnya pakai file binary ya, file biner gitu. Kalau kayaknya takutnya karena itu berhubungannya, aku juga belum terlalu ngerti gitu ya, terus hubungannya juga sama tergantung device masing-masing gitu. Karena nanti kan nge-translate bilangan binernya itu tergantung prosesor kalian. Jadi kayaknya oke, kita nggak akan bahas tentang yang file eksternal biner ya. Yang biner nggak akan dibahas deh karena yang itu juga error ya kalau kalian ngikutin yang project root yang di playlistnya itu dia ada error juga gitu di bagian pas apa namanya nulis datanya gitu loh. Jadi ya oke lah kita coba versi kita sendiri lah ya. Jadi nggak akan bahas biner, kita coba nanti crudnya pakai biasa aja, file teks biasa, nggak usah file biner lah. Filenya datanya kelihatan nggak apa-apa lah ya, udah nggak akan, bukan data penting ini. Nah oke, kita langsung aja masuk ke library file eksternal. Itu kita pakai apa? Pakai fstream ya. Fstream, F-nya ini singkatan file ya kalau nggak salah, file stream gitu, atau ya kayaknya file stream nih, basic fstream. Referensinya bisa kalian lihat di sini. Nah, caranya yang menulis ya, menulis itu kita iniin dulu nih, apa namanya, ngebikin dulu kayak variabelnya gitu ya, variabel file kita kan, misalnya kalau yang variabel itu kayak integer apa gitu. Kalau ini mah kan berarti fstream apa gitu namanya, mau apa. Dan ini ada std-nya ya, di belakangnya ada std titik dua titik dua. Tapi kalau pakai namespace nggak usah gitu. Oke, jadi dianggap sini pakai namespace ya. Oke, nah my file baru caranya itu kita buka dulu ya, pakai fungsi titik open, dibuka, terus di sini ada namanya, ada modenya. Nah, nanti kita lakuinnya itu di dalam sini gitu, di antara open dan penutup si file kita gitu ya. Dan ini namanya bebas ya, nggak harus my file, sama kayak nama-nama variabel ya. Oke, nah ini ada nama file ya, parameternya ada nama file, terus ada modenya mau apa gitu. Modenya itu bisa, kalau yang menulis nih ya, yang jadi menulis itu sama aja kayak kita output gitu ya, ngeluarin gitu, ngenulis di text filenya gitu. Dia ada yang ini ya, yang titik-titik out ini untuk dia ngasih tahu kalau kita itu mau output gitu, mau nulis gitu, mau nulis filenya gitu. Oke, selanjutnya ada yang app ya, ini iOS, ini namespace-nya juga ya. Jadi kita pakai ini aja iOS. Terus dia kalau app ini dia nulisnya di akhir baris gitu. Kalau terang ini dia buat file, terus di, sebenarnya nggak buat file sih, ini ada yang salah nih. Ntar mana tadi, ini bukan buat file ya, enggak, dia cuman override aja kalau nggak salah. Ya jadi berubah warnanya lagi. Gimana nih gini nih. Nah oke, balik lagi. Nah dia itu cuman aku membuat file lagi. Si dodol. Tar ini yang mana ini? Nah jadi dia cuman menimpa gitu ya, menimpa gitu, menimpa file yang sudah ada, atau ya override gitu, sama aja lah ya. Oke, oke, yuk kita coba aja langsung cara bikinnya. Oh ya, kita belum bikin foldernya nih, kita bikin dulu foldernya itu yang ke-13.
namanya itu file eksternal. Oke, terenggerek itu. Suka masuk ke mikrofon itu teh. Oke, lanjut dulu. Oke, ini menulis file eksternal. Sebentar ya, karena bakalan kehalang, jadi mungkin nanti kita bolak-balik ke folder ajanya biar, soalnya di sini sama Discordnya kehalangan sama kamera aku. Oke, kita bikin file baru namanya, karena kita mau menulis gitu, jadi membuat gitu ya, mungkin kasih nama create aja ya, biar nanti sama kayak judul projectnya kita kan, project CRUD ya, CRUED nya itu kan singkatannya dari create, read, update, dan delete gitu ya. Jadi ya kita coba samain aja dah, create titik cpp. Oke, ini masih loading, sip. Kita langsung aja pakai IOStream ya. Ini juga dia turunan dari IOStream sih. Oke, terus kita pakai string juga ya. Terus kita pakai fstream-nya ya. Oh, fstream-nya belum ada. Kita biasa aja deh. Fstream. Oke, kita nggak usah pakai using namespace ya. Kenapa? Oke, nanti deh dibahasnya nanti pas udah masuk ke pembahasan namespace. Tapi kita sekarang jangan dulu dipakai biar nanti nggak usah nambah-nambahin. Oke, kita langsung aja masuk sini. Oke, mantap. Oke, kita kasih komentar dulu di sini. Nah, oke, menulis file ya, atau output lah ya. Oke, output file eksternal gitu. Oke, nah caranya itu kita tinggal panggil aja nih si, ya kita anggap tipe data lah ya. Sebenarnya bukan tipe data sih nih. Jadi kayak bikin string kan, kalau bikin string gini ya, std string gitu, terus namanya apa. Kalau bikin file juga ya kita std fstream gitu. Terus namanya apa? Misalnya ya file aku gitu. My file aja deh, nggak enak kan file aku. My file. Nah, oke. Oke, jadi sebenarnya ini tuh bukan tipe data sih, tapi kita anggap aja tipe data gitu karena kita kan belum belajar ini tentang kelas ya, ini kelas objek gitu. Oke, kita caranya itu kita my file gitu ya. My file titik. Nah, baru kita banyak tuh ya kalau kalian lihat tuh. Ada banyak fungsi-fungsi yang tersedia dari si objek ini ya. Objek ini apa, kayak struct lah, intinya dia kayak struct gitu. Oke, open. Baru nama filenya apa, misalnya data1 gitu ya, data1. Baru ekstensinya apa, misalnya txt gitu ya, file txt biasa gitu. Nah, baru modenya ini kalau mau nulis dia harus pakai mode yang out ini. Nah, titik koma. Baru kita tutup dulu deh ya. Tutup dulu. Oke. Oke. Nah. Oke. Oke, misalnya nih. Gini. Kalau misalnya kita ke konsol gitu ya. Kalau ke konsol kan kita gini ya. Hello world gitu ya. Oke, std-nya lupa, Bang. Oke, std-nya lupa. Nah, kalau ke konsol kan kita gini ya. Pakai ini nih, tanda panah yang ke kiri ini. Oke, kita coba lihat deh. Jadi kalau ke konsol kan gitu ya. Kita kan udah sering coba tuh. G++ create.cpp -o create. Oke. Baru kita buka create. Nah, hello world gitu. Dia malah bikin. Oke, kalau kita lihat nih ya, udah tadi kan kalau ke console out gitu. Ini kalau kalian lihat ya di pojok tuh ada file baru tuh, data1txt. Ya, karena kan kita jalanin. Jadi si iOS out ini ya, mode yang out ini dia kalau misalnya file data1.txt-nya belum ada, dia bakalan bikin gitu. Nih, kita bisa buka nih. Tuh, masih kosong ya, karena memang kita nggak taruh apa-apa di dalamnya, cuman kita buka aja.
Kalau buka ini sama aja kayak bikin lah ya. Jadi kita bikin aja dan nggak kita taruh apa-apa. Nah, cara menuliskannya itu sama kayak kita ke cout ini. Cuman di sininya bukan cout gitu. Tapi my file gitu ya. My file. Di sininya endline nggak apa-apa lah. Endline mah ada kayak cuman akhir baris aja sama aja. Oke, nah kayak gini nih. Kalau kita lihat nih ya, kita compile atau jangan deh kita kasih ini dulu di sini nih. Kita kasih pemberitahuan kalau programnya selesai gitu. Program selesai gitu ya. Oke, kita coba lihat nih. Oke, program selesai. Data -1 data txt-nya masih ada nih ya. Ini di sini nggak kelihatan sih, tapi kayaknya di kalian kelihatan ya kalau yang ikut. Tapi nanti di YouTube kayaknya nggak kelihatan. Nih, ada tuh ya data 1.txt. Kita bisa buka sih di Visual Studio Code-nya aja lah. Nah, baru nih ada nih Hello World gitu. Oke, itu sih simple ya. Terus kalau kita mau tambah lagi misalnya di bawahnya halo dunia, sama aja cenah. Terus kita compile lagi gitu ya. Oke, terus jalanin ya, di compile terus dijalanin. Baru deh ada lagi nih. Tuh, hello world, halo dunia. Ya, karena kan ini kita kasih endline, jadi yang halo dunia ini di bawahnya. Terus ini juga dikasih endline, jadi di sini ada baris ketiga nih kosong ya. Nah, oke, ketika kita lihat nih ya, ini kan datanya masih hello world nih. Coba kita ganti deh ya. Ini kalau kita ganti jadi apa ya? Ini kalimat pertama gitu ya. Oke, ini kalimat pertama gini ya. Apa yang akan terjadi coba? Apakah dia bakalan nambahin di bawahnya gitu ya? Atau oke, kita coba lihat deh. Nah, program selesai. Kalau kita lihat nih ya, nih. Dia ternyata bakalan ngenimpa nih ya, yang tadinya hello world dia ditimpa nih jadi ini kalimat pertama gitu ya. Oke, baru yang halo dunianya masih sama karena kan memang di sininya masih sama. Jadi si iOS out ini dia ya memang perilakunya cuman apa namanya tuh menimpa gitu ya. Kalau filenya belum ada kita bikin gitu ya, kita bikin filenya. Kalau filenya udah ada kita bakalan timpa dia gitu. Kita timpa file yang udah adanya. Ini bisa kita ganti sih, misalnya jadi data 2 gitu ya. Data 2.txt terus ini diganti jadi ini masuk ke data 2.txt tapi tetap bakalan ditimpa karena iOS out. Ada std-nya sih. std iOS out. Nah, oke. Oke. Kalau kita lihat nih, kita compile lagi si file yang cpp kita, baru kita jalanin lagi. Oke, program selesai. Nah, kalau kalian lihat nih di kiri itu sebenarnya ada 2 tuh, tapi kehalangan sama kamera ya. Oke, kita lihat di sini weh. Nah, tuh ya. Jadi ada yang kedua nih, ini yang satu, ini yang kedua. Kalau kita buka, oke, ini masuk ke data 2.txt dan seterusnya ya. Nah, oke, kita tulis dulu deh di sini ya, ini modenya gitu. Modenya itu ada my file titik open. Oke, kita copy paste aja deh. Bukan. std iOS out. Terus kita kasih ini itu membuat file atau menimpa jika ada gitu yang iOS out ya. Dan ini untuk operasi untuk output deh ya, untuk output. Jadi untuk nulis itu kita pakainya out ini. Nah, baru ada lagi nih yang satunya lagi itu yang terang ini nih. Yang terang ini apa nih ya? Kita coba lihat. Nah, kalau yang si terang ini dia itu menimpa gitu, menimpa file aja gitu. Dia nggak membuat, dia modenya cuman menimpa. Jadi si iOS out ini sebenarnya udah apa namanya ya? Udah termasuk terang, tapi kita bisa nih tulisin ya, misalnya spesifikasi modenya gitu ya, pakai bitwise operator tadi ya, yang OR. Gini nih. Nah, pakai OR gini nih ya, pipa. Baru kita masukin salah.
Kita masukin iOS terang. Kalau ini sama aja ya, jadi dia sama aja bakalan bikin. Terus karena modenya menimpa file doang, ya udah dia cuman ditimpa aja filenya. Misal ini yang data 1 deh ya, yang data 1 kita ganti jadi ini masuk ke data 1 tapi tetap bakalan ditimpa. Oke. Kita coba lihat. Compile dulu ya. Oke, dipanggil terus program selesai. Kita coba lihat nih data 1. Nah, tuh ya, ini masuk ke data 1 yang tadi yang sebelumnya ditimpa gitu, di override. Nah, tapi ada satu lagi nih buat kita bisa nambahin di akhir filenya, yaitu app ya, atau singkatannya append kalau nggak salah mah. Jadi append gitu. Di apa namanya ya, ditambah gitu ya, ditambah di akhir file gitu ya. Jadi di akhir, benar-benar di akhir filenya gitu ya. Oke, oke kita bikin yang ketiga deh ya. Kita bikin data 3. Oke, nah ini kita ganti jadi app gitu ya. Yang tadinya terang kita ganti jadi app. Terus kita ganti ini masuk ke data 3 gitu. Tapi nah kita ganti deh. Tapi enggak bakalan ditimpa karena std iOS app modenya. Oke. Coba. Oke, program selesai. Kalau kita lihat nih, ada nih ya di sini tuh data 3 txt. Kita bisa buka nih. Nah, oke, ini masuk ke data 3.txt tapi nggak bakalan ditimpa karena ya app. Oke, tadi kan data 3-nya nggak ada ya, karena kan udah otomatis dibikin sama si mode yang out ini. Nah, sekarang nih kalau kita coba jalanin lagi nih ya, tapi kita ganti dulu deh, kita ganti dulu ini jadi kalimatnya kita ganti dulu yang satu aja deh ini. Nah, ini kalimatnya kita ganti jadi yay, aku ditambahin loh gitu. Oke, coba. Oke. Clear dulu. Nah, kalau kita panggil nih ya. Terus kalau kita lihat nih data yang ini nih di atas nih. Tuh ya. Jadi dia bakalan otomatis di append gitu di akhir dari filenya. Akhir dari filenya mana ya, ini nih ya. Yang baris keempat ini. Kalau kita akhir filenya di sini ya, di akhir di ujung dari baris ketiga gitu, pasti dia bakalan nambahinnya di sini nih. Coba ya, tuh. Kita coba, aku ditambahin lagi. Oke, coba. Jadi bener-bener di akhir dari si filenya gitu ya. Nih, tuh. Jadi karena kalau tadi mah kan ada baris yang kosong ya di bawahnya, jadi dia nambahinnya di bawah. Tapi kalau akhirnya di ujung gitu ya, di ujung ya dia nambahinnya di ujung nih di sini. Yeay, aku ditambahin lagi loh, gitu. Dan ini kenapa jadi ke baris baru kan karena ini ya, karena ada end line di sini, jadi dia ke bawah. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Kita coba tulis filenya ya. Kita coba tulis filenya pakai format gini nih. Misalnya nih ya, kita buka deh, kita bikin deh filenya, kita bikin data.txt gitu ya. Terus kita misalnya mau nyimpen gitu ya, mau nyimpen data anggota sitkom gitu ya misalnya ya. Kita kasih ID-nya berarti misalnya di sini 1 gitu. Terus dipisahin gitu sama titik koma, bisa NIS N-nya dulu, NIS-nya aja ya, NIS. Misalnya 2020 10101 gitu. Terus nyimpen namanya juga gitu ya, misalnya Andika Kurnia gitu. Terus mau nyimpen kelasnya gitu. Oke, terus terakhir mungkin nyimpen apa posisinya gitu ya, mungkin anggota gitu ya. Oke, terus kasih titik koma. Jadi kita bikin gini nih, nanti data ada banyak gitu ya, data ke bawah gitu, ada ID-nya, ada NIS-nya, ada dan lain-lain yang kolomnya itu dipisahin pakai titik koma gitu ya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba bikin pakai struct nih ya. Oke, kita coba nih. Ini oke nggak apa-apa, kita biarin aja.
Struct ya, struct itu kan gini nih, struct terus kita kasih nama mungkin structnya siswa gitu ya. Dan si siswa ini dia punya string ya, string ID-nya pakai string aja, jangan pakai nomor biar nggak usah ribet konversi datanya nanti. Terus ada nama, NIS dulu ya, NIS dulu, baru nama gitu, baru kelas ya, baru terakhir posisinya gitu. Oke. Titik koma ya, jangan lupa di sini titik koma di akhir si deklarasi struct-nya. Nah, baru sekarang kita inisialisasi di sini nih. Siswa gitu ya. Siapa? Siswa 1 gitu ya. Atau siswa aja deh, siswa S-nya kecil nih ya. Hati-hati nih, S-nya kecil. Jadi kita bikin variabel siswa dari struct S siswa ini. Aduh jadi bingung, udahlah Andika aja kasih nama. Nah, oke. Nah, kita tinggal isi nih si Andika, titik ID-nya jadi 1 gitu ya. ID-nya ini harus unik ya, karena kan oke, nanti deh dibahas ID-nya nanti. Yang penting kita kasih tahu ID-nya dulu. Terus namanya oke. Oke, oh NIS-nya lupa euy. Ntar. Harusnya NIS dulu. 2020 10/01. Oke, terus tapi kan nggak sama 2021 gitu. Baiklah, nggak usah terlalu real ya. Terus abis nama apa nih? Kelas ya. Kelas 11 MIPA 4. Posisinya anggota gitu ya. Oke. Oke. Nah, cara tulisinnya ya udah kita tinggal tulisin aja nih di dalam sini. Yang tadinya kita pakai string literal, kita pakainya variabel si komponen struct Andika ini ya. Jadi tinggal masukin Andika titik ID. Terus karena kita mau pakai titik koma ya sebagai pemisahnya gitu, pemisah kolomnya. Jadi kita pakai titik koma juga. Oke, set. Terus NIS, terus nama ya. Terus kelas, ini kelas-kelas ya. Harusnya kelas posisi. Oke. Baru posisi. Oke, udah nih. Dan kita kasih inline ya, biar nanti jadi pas nambahin file baru otomatis di bawahnya gitu. Alright, kita coba lihat nih ya. Oke, ini nama filenya kita ganti dulu jadi data ya, data.txt gitu. Sebenarnya bebas sih. Oke, nama filenya bisa bebas. Oke, program selesai. Kalau kita lihat nih di data.txt itu udah ada data si Andika nih ya, tuh. Oke, mantep nih. Dan ini modenya app ya. Jadi kalau misalnya kita ganti nih di sini jadi yang beda gitu ya. Misalnya jadi yang beda. Misalnya saya SRV gitu. Oke. SRV itu nama lengkapnya gini kan ya. Oke. Oke, gini misalnya. Terus kita compile dulu ya, kita compile dulu. Oke, program selesai. Nah, dia otomatis ada di bawahnya tuh ya. 1, 2 gitu. Misalnya tambah lagi deh, ini seru nih kita tambah lagi. Terus aja. Oke. Siapa? Si Safa deh ya. Oke. Oke. Oke, itu apa yang ada cicak dong, woi. Suka ngerayap di lantai cicak ini mah aneh banget. Oke, udah nih ya kita lihat. Nah, oke yang ketiga. Oke, dah nih ya. Jadi ada 3 data nih, kita udah bikin ya lewat si C++ gitu. Dan ini ya, ini si programnya ini kita bisa pindahin juga ke dalam. Ntar dulu, ini aneh banget. Yang ininya Andika tapi isi datanya si siapa, kita ganti dulu deh. Jadi siswa aja deh ya. Nah, oke. Nah, ini yang file ini kita bisa taruh juga di dalam fungsi gitu. Kita copy nih ya. Terus kita taruh di fungsi yang namanya misalnya create data gitu ya. Create data. Terus dia nerima string nama filenya mau apa gitu ya. File name gitu ya. Nah, oke, kita tinggal taruh ke sini.
Tar ada yang salah nggak sih ini teh? Oke, ini file name ya. File name baru di sini setelah file name-nya kita taruh juga buat nerima struct siswanya nih ya. Kita nerima siswa pakai pointer siswa gitu ya. Reference ya, ini reference siswa. Oke, jadi nanti kita bisa masukin lewat sini gitu. Jadi kita nggak perlu nulis gini nih, kita tinggal ya udah panggil aja fungsinya. Create data gitu ya. Create data siswa gitu. Oke. Kenapa error? Oh ya, nama filenya ya. Nama filenya kita taruh juga di variabel deh ya. Std string file name itu data titik txt. Oke, aman, sip. Nah kalau kita panggil lagi jadi ada dua tuh ya, tapi sama aja nih tuh, jadi si Safa nambah ya jadi ada dua tuh. Oke, kita hapus aja nih. Sip, jadi itu ya, kita bisa taruh juga ke fungsi gitu. Jadi kita udah punya nih fungsi cara apa namanya tuh menambah gitu ya, menambah data ke file gitu. Nanti kita bakalan pakai nih fungsi ya. Fungsi ini bakalan kita pakai buat bikin project yang terakhir nih ini ya. Oke, itu tentang create data. Sok, ada yang punya pertanyaan? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ini ada siapa aja nih? Oke, lumayan banyak ya. Oke, Kang, jadi isi dari data yang file data txt itu teh bisa bisa diisi dari apa sih? Dari tempat codingannya sama langsung aja bisa diisi juga gitu, Kang. iya bisa. Karena kan sebenarnya fungsinya si ininya nih, si create.cpp-nya ini ya dia kayak apa namanya? Fungsinya cuman kayak pekerjaannya gitu. Dia yang bikinin sebenarnya nanti ya. Nanti ini kan kalau kita nulisnya di sini ya. Nih, kita nulisnya di sini. Nanti pas kita bikin projectnya kita nulisnya di konsol nih. Di sini misalnya mau nambah data, kita tulis di sini namanya siapa gitu. Tapi itu nanti. Jadi untuk apa namanya pengenalan kita tulisnya di codingannya dulu gitu. Baru si codingannya ini si programnya dia yang mindahin data ini ke apa namanya tuh ke file data.txt-nya. Ininya bisa dibuka ya bisa karena ya file txt biasa gitu, file teks biasa kita bisa buka. Oke, clear? Oke, Kang. Oke. Setelah ini tuh apa? Oke, setelah ini kita lanjut nih. Gimana caranya kita membaca file yang udah kita bikin tadi gitu ya, lewat si C++ codingannya kita tadi ya. Kalau membaca ya kita tinggal ditulisnya di sini kan kalau tadi out gitu ya, output. Kalau di sini in gitu ya, atau ya singkatan dari input gitu. Ininya sama ya, nama filenya apa, terus modenya apa. Oke, nah ini sebenarnya bukan membaca dari akhir file sih ini. Tar ya. Ini tuh sebenarnya yang ini nggak akan kita pakai sih yang at ini ya, at the end of file ya. Ini tuh singkatannya at the end gitu ya, at the end. Jadi dia naruh kursornya gitu ya, naruh kursor pas bacanya itu di akhir dari filenya. Tapi oke, kita nggak akan bahas deh ini mah ya. Kegeser. Kita nggak akan bahas deh yang si at ini, kita cuman bahas yang gimana caranya baca biasa gitu ya, membaca dari awal file. Oke, langsung aja lah, let's go. Oke, kita bikin file baru lah ya. File baru namanya read gitu ya, read.cpp. Kita copy paste aja ini. Oke, nah ini kita hilangin, alright. Terus fungsi ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita ganti ini menulis ya. Bukan menulis, membaca ya, membaca atau ya input file eksternal itu ada gimana ininya ya. Ini deh. Ini untuk output ya. Oke. Nah, ini untuk input. Oke, jadi kalau untuk input mah ya udah kita pakai in aja gitu. Untuk input membaca file dari awal. Oke.
Kita nggak akan bahas yang si at the end itu ya, yang add itu. Oke, kita bahas yang in aja. Oke, kita langsung nih misalnya nih ya, yang tadi nih masih sama my file, terus ada struct siswa ya. Oke, kita lihat dulu filenya deh. Oke, sebelum kita baca yang ini kan terlalu kompleks ya kalau kita mau baca terus kita pisahin gitu ya, ID-nya dipisahin, ininya dipisah-pisahin. Oke, kita coba baca dulu yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang data 1 nih kita baca dulu. Coba deh kita baca. Kalau mau baca ya gini aja, berarti my file, kita open dulu ya. Kita open, terus nama file yang mau dibacanya apa. Misalnya kan tadi itu yang data -1 ya, .txt. Ekstensinya jangan lupa ya. Terus kita kasih modenya. Modenya itu yang iOS yang in ya. Yang input gitu. Baru kita kasih tutup gitu, ditutup. Oke. Oke. Gimana nih cara bacanya? Oke, kalau misalnya waktu itu kan ini ya, kalau kita mau ngebaca, mau ngambil input dari, ya lupa masuk dong. Nah, kalau mau nge-input dari konsol itu kan kita pakai cin ya, gini cin terus ngarahin ke variabel mana gitu ya. Nah, di sini juga sama, kita dari my file gitu mau dipindahin kemana gitu. Oke, kita bikin dulu string deh ya. String apa? Kalimat gitu ya. Jadi kita masukin ke kalimat gitu misalnya. Kalau kita see out nih ya, kalimatnya kita see out, terus kita inline. Oke. Oke, udah nih nggak ada error. Kita coba lihat nih apa yang akan dibaca gitu ya sama si variabel kalimat tadi. Ini read titik cpp -o read. Oke. Ini program selesai. Oke, ini ya tuh, ini yang dibaca oleh si data 1 itu yang bagian ini. Kenapa? Karena sama kayak pas kita check in ya. Ketika dia mulai nih dari sini, mulai dibaca set 1 2 3. Oh, ternyata ada spasi. Pas ada ke spasi dia nggak ngebaca spasi gitu. Sama kayak ya check in waktu itu ya. Sama nggak bisa kebaca satu baris gitu. Cuman kebaca satu kata aja gitu ya. Si ini ya. Si operator yang ini nih. Yang apa namanya teh? Tanda panah ke kanan 2 kali. Oke. Nah, ini kalau kita apa namanya? Giniin lagi gitu ya. Jadi ada 2 kali gitu. Kita coba apa namanya tuh masukin 2 kali gitu ya, yang ini terus sama yang ini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata ada masuk juga tuh ya ini, terus setelah ini spasi masuk ya, jadi dia ngebacanya sesuai aliran gitu ya, sesuai, karena kan stream gitu ya, ini kan nama filenya juga file stream tuh ya, f stream gitu, alur gitu, jadi ngebacanya sesuai arus yang mau kita baca gitu. Misalnya nih kursornya mulai dari sini dibaca dulu sampai spasi, oke, baru dibaca lagi sampai sini, baru kalau kita coba lagi tuh dibaca lagi. Atau kalau mau baca sekaligus gitu sebaris kan apa tuh ada ya yang kita fungsi yang untuk ngambil sebaris itu yang get line ya, kita udah bahas tuh di pas pembahasan tentang string ya. Nah, cuman yang asalnya get line di sini dari cin, kita ngambilnya dari my file gitu. Dari my file kita masukin ke kalimat. Jadi ini bakalan ngambilin sebaris gitu. Kalau kita lihat nih ya. Tuh ya. Ini masuk ke data 1.txt. Tapi katanya tuh ada tapinya, karena kan ya pas di sini kita ambil lagi tuh, tapi diambilnya cuman biasa ya. Coba kita lihat nih. Tuh. Jadi diambil dulu di sini set sampai sini. Baru pas udah diambil sini kita kan mau ngambil lagi nih di sini dipakai operasi yang ini nih ya, yang tanda panah ke kanan. Makanya dia cuma ngambil yang tapi doang. Atau bisa sih kita get line lagi gitu, bisa juga gitu di sini. Oke. Nah, oke. Nah, tuh ya.
udah dibaca nih semuanya, ini masuk ke data 1 tapi tetap bakalan ditimpa karena oke. Sama ya, sama di sini dibaca 2 baris. Yang 3 juga bisa sih kita baca ini tapi nanti hasilnya kosong ya, karena kan di sini juga kosong gitu. Oke. Kalau nggak percaya sih kita coba aja nih gini sekali lagi. Nah, oke, kita coba lihat. Oke, tuh ya, kosong tuh, dia cuman yang print kosong gitu. Oke, itu cara ngebaca file. Nah, sekarang kita coba baca file yang lebih kompleks nih. Yaitu yang ini nih ya. Yang dia itu kayak ibaratnya kayak tabel ya lah ya. Ini ada kolom yang pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga untuk nama ya. Keempat untuk kelas, sama terakhir untuk posisinya gitu. Gimana caranya kita masukin si satu terus ini ke variabel masing-masing gitu kan. Oke, kita coba nih ya. Gimana nih, kita komentarin dulu aja lah ya ini, atau ini aja deh. Nah, sampai sini aja kita komentarin, terus kita taruh di bawah aja deh. Oke, oke, oke. Nah, berarti ya kita buka lagi nih my filenya, open, terus nama filenya data ya, data.txt. Dan modenya itu kalau untuk baca kan tadi inget pakai in ya, atau in itu singkatannya input. Oke, kita tutup dulu deh. Oke. Nah, oke, karena tadi kita udah tahu ya kalau caranya. Ini kenapa error? Kurang titik 2 ya, satu kali lagi. Nah, kalau tadi kan kita lihat di sini caranya itu pakai getLine ya untuk ngambil barisnya gitu. Jadi kita bisa ngambil barisnya langsung dari si data ini. Set, sebaris gitu diambil. Nah, pas udah diambil sebaris baru kita lakuin operasi buat mecah-mecah ininya, angka satunya dipecah jadi ke variabel mana, ini ke variabel mana, ke variabel mana gitu. Oke, kita coba nih ya. Kita console out dulu deh ya. Kalimat. Oke, coba kita lihat. Atau semuanya deh nih. Tiga-tiganya kita keluarin. Oke, kita coba dulu deh ya. Coba dulu ini. Oke, ada yang error. Waduh, 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 waduh. Waduh, ntar apa nih? Oke, apa nih? Kenapa? No operator matches this operands. Why? Apa yang salah? Ntar dulu. Oh, ini. Ini bukan si out ya. Ini endline. Ini endline. Pantesan error. Oke, ini endline gitu ya, salah. Oke, kita coba lihat. Nah, oke, udah nih ya. Oke, itu ya udah diambil nih. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Atau kita bisa juga looping nih. Kita looping aja pakai while gitu ya. Jadi kita while true gitu ya. Set set set. Oke. Set. Oke. Nih kalau kita looping gini gimana nih? Ini nggak ada batasnya ya. Ini jangan, kalau dicoba nih pasti bakalan oke tuh, gerak terus dia ya ke bawah. Oke, ini ada yang salah. Karena ini loopingnya nggak akan berhenti, kita coba cek deh di file data ini ada apa nih. Oke, ada ini ya, ada baris yang kosong kan nih di baris yang keempat ini kan dia si pas dia ngambil gitu ya, pas dia get line, pas masuk ke baris keempat, itu kan pasti isi dari kalimatnya kosong ya, isi dari variabel kalimatnya kosong gitu. Kita bisa cek nih jika, atau kita pakai ternary operator deh ya. Jangan deh nanti kalian bingung, udahlah pakai if aja. Jika kalimat ya, jika kalimatnya itu sama dengan atau sebanding gitu ya, sebanding dengan ya string kosong gini ya, nih string kosong, kita break, jadi kita paksa keluar dari loopingnya gitu. Oke, kita coba nih ya. Malah di compile 2 kali.
Nah, oke, tuh sama aja ya, cuman bedanya sekarang dia lebih cuman satu perintah gitu ya, pakainya pakai looping gitu. Oke. Nah, terus oke lah ya, udah nih, udah kita ambil nih si kalimatnya udah masuk ke variabel kalimat setiap loopingnya. Gimana caranya kita masukin ini ke variabel siswa ID, siswa NIS, siswa nama, siswa kelas, dan siswa posisi gitu. Oke, berarti kan kalau gini kita harus ngecek ya. Oke, kita looping aja ya. Jadi kita looping nih si variabel kalimatnya kan itu sebenarnya kayak array ya. Dia kan ada indeksnya tuh. Jadi indeksnya kita bisa looping tuh. Jadi satu dicek nanti apakah satu sama dengan atau satu sebanding dengan titik koma. Enggak, oke. Terus dicek juga titik koma sebanding, ya gitu. Dicek juga ini satu-satu terus dicek. Oke, berarti pakai looping ya. Pakai looping nih for aja yang integer i sama dengan 0 karena kan kita mau ngambil indeksnya juga. Nah, si batasnya itu i-nya itu kurang dari kalimat ya, kalimat titik length gitu. Kurang dari panjangnya si ini nih, si baris ini. Ini panjangnya berapa kita bisa hitung sih. Mager kita nggak usah dihitung. Pokoknya segini lah ya panjangnya nih. Kalian bisa lihat sih sebenarnya di cout dulu terus kalimat dot length berapa nih setiap kalimatnya nih. Bisa nih di sini. Dot length gitu. Oke, ini kita komentarin dulu. Coba kita lihat ya panjangnya berapa sih. Nah, tuh ya yang ternyata yang si Andika ini panjangnya 48, yang Selvi 54, yang si Salva 44 katanya. Oke, jadi kita bisa pakai tuh informasi itu kita pakai buat jadi pembatas dari looping eh, string kita ya. Oke. Oke, di dalam sini nih di loopingnya kita ngecek ya. If gitu ya. Kalau si kalimat ya, kalimat indeks dari i ya, indeks dari 0 atau 1 atau seterusnya gitu ya. Itu sebanding sama titik koma ya, sebanding sama titik koma. Oke. Kita pakai indikator deh ya. Kita pakai indikator misalnya di sini nih integer kolom gitu ya. Sama dengan 1. Jadi kolom yang satu dulu kan yang ID ya. Nah, pas kita ketemu nih, ketemu titik koma, oke, kolomnya berubah nih sekarang kita ketemu titik koma, jadi kita update jadi masuk ke kolom yang kedua gitu. Jadi nanti kita update tuh si kolomnya jadi yang kedua, terus pas ketemu titik koma lagi kita update jadi yang ketiga, ketemu titik koma lagi jadi yang keempat, dan terakhir yang kelima gitu. Di sini ketemu lagi tapi yang bodo amat sih ini mah titik koma ini mah udah nggak ada apa-apa di sininya, jadi ini nggak akan dipakai sih, jadi cuman sampai 5 kali aja ya. Terus gimana dong? Berarti gini ya, kalau ketemu titik koma ya kita tinggal kolomnya kita tambahin aja gitu. Kolom tambah satu gitu ya. Jadi kolom yang sebelumnya ditambah satu. Atau ini kalau lebih singkatnya bisa kayak gini ya. Ini ingat dulu nih. Nah, kayak gini. Atau mau lebih singkat lagi bisa cuman plus gitu. Oke. Nah, tapi selain dari kalau kalau selain dari titik koma gitu ya, kita mau ngecek nih kita di kolom yang keberapa gitu. Kalau yang kolom ke satu kita masukin ini ke sini, ini masuk ke sini gitu. Pakai apa? Pakai switch ya. Kita cek di sini kolomnya gitu. Baru kalau case-nya satu gitu ya atau kolom yang pertama kita mau masukin, oke, kita lupa ya bikin siswanya nih. Kita bikin struct siswanya di dalam looping ininya aja nih ya. Di dalam si while-nya nih. Di sini. Nah, jadi dia pas balik lagi ke atas siswanya dibikin lagi dari nol gitu, jadi isinya kosong lagi gitu ya. Oke, nah di sini teh apa tadi teh, eh siswa ya, siswa titik ID dulu ya, ID baru di ini kayak gini sih, sama kayak gini ya, ditambah concatenation ya, ingat nih, kalimat ya, kalimat i gitu, bisa kayak gini. Atau kalau mau, ini kenapa error, kenapa undefined, coba kita close dulu. Kenapa ini undefined ya? Ntar dulu, ini apa yang salah ya?
Padahal ini udah nih siswa di atas nih ada. Oh, kita salah guys. Ini harusnya jangan di luar ya. Iya, ini harusnya masuk ke dalam nih. Ini masuk ke dalam loopingan si while-nya. Nah, pantesan nggak ketemu, orang salah. Nah, oke. Nah, oke. Ini bisa kayak gini ya, atau bisa lebih singkat lagi kayak tadi nih. Jadi di append gitu ya, siswa titik ID di append dari indeks si kalimatnya yang misalnya A, B, C. Jadi satu-satu gitu dimasukin. Misalnya nih kita lihat. Nah, misalnya di sini ya yang namanya gitu ya. Jadi A-nya dulu dimasukin, baru pas masuk ke looping berikutnya N-nya dimasukin, D-nya gitu. Jadi satu-satu tuh, satu huruf dimasukin ke struct siswa ID ini ya. Ya, ini kalau satu kolomnya. Oke. Kita break aja di sini. Nah, baru kita masuk ke case yang selanjutnya ini kolom yang kedua itu tentang NIS-nya ya. Nah, oke. Baru yang ketiga itu nama ya, nama. Baru yang keempat ya, kelas ya, kelas. Nah, yang terakhir posisi. Oke, sip. Oke, kita kasih dokumentasi dulu. Looping variabel kalimat. Oke, looping variabel kalimat atau looping isi kalimat gitu ya. Looping ya itulah pokoknya ya. Jadi ngelooping isi dari kalimatnya. Oke, nah kalau yang ini mah dia ngecek ya. Ini kita kasih dulu ngecek akhir dari file gitu ya, akhir dari file. Oke, dan ini kita hapus aja. Oke, ini inisialisasi variabel baru yang kosong setiap looping. Kalau yang ini menginput menginputkan setiap baris di my file. Oke. Nah, kasih spasi deh ya ini di sini. Nah, oke, terus nah di akhir dari ini switchnya kok gini, tar dulu. Ini harusnya, nah ini punya yang switch. Oke, ini punya yang else ya, ini punya yang else, ini punya yang for ya, for. Oke, nah ini punyanya yang si while. Oke, hati-hati nih ya tanda penutup kurung kurawalnya. Ini ada garisnya sih, kalian bisa lihat tuh ada garisnya. Kalau pakai indentasinya benar ya, ini harusnya nggak ada masalah nih. Oke, nah terakhir kita baru apa namanya tuh, print gitu ya, menampilkan ke konsol datanya. Oke, ya ini mah tinggal si out aja semuanya. Siswa titik nama, ID-nya dulu deh ya, ID. NIS, nama, kelas, posisi. Oke, aman. Kayaknya aman ya, mudah-mudahan. Kita coba cek dulu deh. Ini udah, ini oke. Nah, kita geser, sip. Kita coba lihat. Compile, mudah-mudahan tidak ada error ya. Oh iya, kita kasih inline lagi sekali lagi deh ya di sini. std cout, terus kita kasih inline lagi biar ada di baris baru gitu ya. Oke. Tadang. Oke, berhasil ya. Nah, oke, jadi ini kita udah ngambil tuh lewat variabel si struct tadi ya, siswa tadi diambil. Ini yang si Andika, ini yang Levi, ini yang Safa. Sip, udah bisa dibaca nih ya. Jadi kita bisa baca dari yang tadinya bentuknya kayak gini ya formatnya.
kita ubah dia dipecah-pecah gitu ya, diproses di sini diubah jadi apa namanya tuh, dimasuk-masukin ke variabel yang sesuai gitu. Kayak tadi ID-nya ya dimasukin ke ID gitu, NIS-nya dimasukin ke NIS, yang nama juga dimasukin ke nama, yang kelas dimasukin ke kelas, dan yang posisi juga dimasukin ke posisi gitu. Oke, dan ini juga kita bisa taruh di fungsi gitu. Oke, mana tadi sampai mana tadi ini ya, sampai sini. Oh, ini harusnya di atas tar. Nah, sampai sini ya. Set 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 set. Oke, kita cut. Kita taruh di fungsi yang namanya mungkin read data gitu ya, read data. Oke. Save. Apakah aman? Ini juga kita nerima ini ya, nerima file name-nya lagi. File name biar dinamis gitu ya, sedikit ya, nggak dinamis juga sih, tapi ya lumayan dinamis lah gitu ya. Oke, jadi sini file name gitu. Ya, aman. Oke, kita tinggal panggil aja nih di fungsi utamanya, kita tinggal panggil tadi apa namanya? Edit data ya. Read data, terus masukin file name-nya gitu. Kalau kita mau lihat nih, kita bisa lihat nih. Sama aja harusnya, cuman sekarang dia pakai fungsi gitu. Oke, satu lagi nih, last ya, terakhir. Gimana kalau kita kayak searching lah ya, kayak fitur search gitu, tapi searchnya berdasarkan ID-nya gitu. Misalnya kita kalau masukin 2, jadi yang tampilnya cuman yang Ahmad Revi doang gitu, yang lainnya nggak tampil gitu. Nah, ini bisa nih, kita tinggal tambah aja di sini nih, di read string kita tambah parameter baru ya. Misalnya integer ID gitu. Jadi kita nerima ID-nya gitu. Dan kita kasih nilai defaultnya gitu ya, -1 misalnya. Kenapa kita kasih nilai default? Jadi kalau misalnya kita cuman manggilnya kayak gini nih ya, manggilnya kayak gini tanpa kita spesifikasi ID-nya, programnya udah tahu oh dia mau nampilin semua datanya gitu. Tapi kalau kita tulis di sini misalnya 2 gitu ya. 2. Oke. File name terus 2, berarti programnya tahu oh dia masukin angka 2 nih, dia mau nyari siswa yang nama yang ID-nya itu 2 gitu. Jadi dia nanti nampilinnya cuma 2. Emang bisa langsung gini ya? Nggak bisa ya, kita harus ada yang diubah nih. Yaitu di sininya nih, cuman di sininya doang nih. Nah, di menampilkan ke konsolnya kita tinggal ubah aja, jadi kita pakai if gitu ya. Jika jika apa ID gitu ya. Oh iya, ID-nya juga kita bisa konversiin dulu karena kan ini ID-nya integer gitu. Sedangkan kalau ID yang di siswa itu kan dia string ya. Jadi itu kita bisa konversiinnya pakai std titik-titik to string ya. Oke, to string masukin ID sebanding dengan siswa titik ID gitu. Oke, kita tinggal masukin aja ke dalam. Oke, coba apakah udah gini, udah doang beres gitu. Ya kalau kita coba masih nih, kita cari yang 2 pasti beres sih, tapi ada yang salah nih nanti. Tuh ya, kalau kita cari yang ID-nya 2 ya bener nih tampilnya yang si Revi. Kalau kita yang si Safa nih yang ketiga, coba. Oke, bener nih ya. Nah, tapi kalau misalnya enggak kita kasih, kita maunya semuanya nih gimana nih? Nah, dia program selesai ya. Jadi apa yang salah? Karena dia kita harus, ini harusnya jangan gini ya. Harusnya jangan langsung ngecek ID dari yang kita kirim gitu, tapi kita cek dulu apakah ID-nya nilai defaultnya ini -1 enggak. Kalau misalnya -1, oke, berarti dia maunya nampilin semuanya gitu ya. Selain dari -1, oh berarti dia mau nyari gitu. Karena kan ID nggak mungkin minus ya, nilai ID nggak mungkin minus. Jadi di sini kenapa defaultnya -1 ya, biar beda aja gitu, biar ngasih tahu kalau itu nilai defaultnya gitu ya. Jadi kita bisa cek nih, kalau ID-nya -1,
Ya, ya kan, ya kalau ID-nya -1 ya udah kita tinggal tampilin gitu. Saya lupa ingat lagi ya. eh iya kan? Enggak deh, kayaknya bukan ID-nya -1 deh. Atau iya ya -1 ya? Iya kayaknya -1, udah bener kayaknya mah. Bener bener bener. Nah, tapi yang ininya else-nya kita pakai if eh enggak ya. Udah di sini aja deh di dalamnya. Jadi di else-nya lagi kita taruh if lagi. Yang tadi tuh yang to string std to string ID-nya diubah dulu ke string baru dibandingin sama siswa titik ID gitu. Oke. Sesuai permintaan ini. Oke. Ini yang ini ya. Yang ini. Oke, ini yang ini. Ke konsol semua datanya. Oke, kalau yang ini menampilkan ke konsol datanya sesuai permintaan ID. Oke, nah jadi kalau di sini karena kan nanti ini kita ubah ya nilai si ID-nya karena dikasih 2 gitu misalnya. Otomatis jadi 2 ini otomatis false ya. Jadi di skip nih ini langsung ke else, langsung dicek deh ID yang sama yang mana gitu ya. Ya udah ini tinggal copy aja. Oke, udah ya. Iya, sepertinya sudah nih. Oke. Nih, misalnya kita cari yang siapa sih Safa deh. Nah, oke, kita coba nih ya. Nah, tuh ya, jadi muncul nih ya. Coba kita yang lain deh. Nomor 1. Ini harus kita compile dulu ya, karena kan dari source code diubah ke ini. Nah, oke. Oke, udah. Ini juga bisa kita panggil 2 kali sih. Misalnya abis yang ketiga terus kita mau cari yang ke-1 gitu bisa. Jadi tampilnya cuman segitu nih. Salah. Ya elah, salah lagi. Pasti ada satu yang sama nih. Tar, ini datanya ada yang ngebug nih nanti. Nah, tuh kan. Oke. Lanjut. Mana tadi teh? Nah, ini ya. Nah, tuh ya. Jadi kita cari yang 3 dulu baru yang 1. Gitu. Kita bisa search ya. Jadi bisa searching udah, kita bikin fitur search udah, bikin fitur read udah. Sisa update sama sisa delete itu kita lanjut nanti ya di pertemuan-pertemuan yang masih lama kayaknya itu 2 mingguan lagi, 3 mingguan lagi kita masuk ke project root itu ya. Yang penting kita udah bikin yang cara read ya, cara yang utamanya yaitu yang cara bikin filenya yang create sama cara read datanya gitu ya. Oke, dan searchingnya juga nih udah nih, mantep ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini kita tampilin semuanya aja deh ya. Oke, nah. Oke, ini sudah bung. Oke, ini aku send dulu di Discord deh. Terus yang gede gituin nah. Oke, ini kita save dulu. Kok nggak mau dia? Oke. Ini tuh yang mana? Ini yang create ya, create. Oke, terus yang read juga ini yang read ya. Dan ini studi kasusnya kan aku mah siswa ya, siswa yang ada di sitkom. Kalian boleh sih mau misalnya data film juga boleh, mau data games juga boleh, mau data apalagi data buku boleh, bebas lah ini mah. Tapi di sini kita pakainya yang anggota gitu, jadi anggota sitkom itu. Oke, ini tadi teh mau apa tuh kan lupa tadi teh mau oh ya mau ini ya code snap ini nih. Nah, oke kita code snap.
Hari ini saya sudah 3 jam ya C++. Bagus. Oke. Kita foto lagi ini. Kenapa lama lagi? Hello. Oke. Oke, abis yang create itu ini yang read ya. Coba kalian punya pertanyaan apa nih? Mantap ya. Jadi nanti mah pas project root kita ngubahnya dari konsol gitu ya. Dari permintaan user pakai cin getline dan ya pokoknya itu nanti bakalan panjang banget ya kita bikin program apa namanya tuh? Data gitu ya, data project root data anggota sitkom. Oke. Oke, kita minimize aja terus ini kita kirim dulu deh dan kita stop share screen sambil apa namanya tuh menghela nafas gitu ya. Notes and resource nih ya, aku kirim ke sini aja. Rekamannya masih jalan, oke. Oke, ini kita kirim aja langsung. Oke, tuh. Ini yang harus di open original ya. Nah, ini yang menulis ya. Ini yang menulis tuh yang read mah lebih panjang ya karena memang iya sih kita harus mecah dulu stringnya jadi dia yang read itu lebih panjang gitu. Sisa apa tadi tuh? Sisa update sama delete ya, fitur update sama delete. Update itu kayak edit lah ya, fitur edit, tapi kita karena kan judulnya CRUD gitu ya, CRUED, jadi kita sebutnya update aja lah ya, update data. Jadi nanti update data sama delete data itu kita kerjanya nanti pasti pakai dua file ya, dua file sementara sama file utamanya gitu, karena nggak bisa nulis bareng baca gitu, nggak bisa kalau nggak salah mah. Sebenarnya bisa sih tapi takutnya error kayak yang di C++ playlist itu kan, kalau kalian nonton tuh ya yang Project Root itu juga ada kan, tapi kan dia pakainya nih, coba aku share screen gak, salah. Nah, let's go to internet gitu ya, YouTube, watch stream dulu ya, watch stream. Oke. Lama lagi loadingnya. Oke. Belajar C++ dasar bahasa Indonesia. Oke, ada kuisnya ya. Tar, lupa aku juga kuisnya nih. Tar, ini aku kirim deh. Kuisnya di mana linknya ya, lupa lagi. Tar. Di sini kalau nggak salah mah. Nah, ini ya, quiz.txt. Oke, ini taruh di mana nih, di diskusi dah ya. Hey, kenapa ini Discord? Oke. Nah, pertemuan 13 ya. Lah, kok ini pertemuan 8 sih? Salah ini. Taruh. 23 April bener, 23 April, tapi ini kenapa pertemuan 8? Lupa diubah nih. Agak ngantuk sih kayaknya bikinnya. Oke, kalau kita lihat nih ya di playlist ini mah dia itu bikin project root. Nah, ini ya, project rootnya itu dia pakai ini, pakai apa namanya teh? Tar ya. Yang mana nih, yang ini kalau nggak salah. Pakai biner gitu. Dan pas aku coba itu error, ternyata nggak bisa ngekonversiin dari string ke, ada iklan lagi. Ntar dulu ya. Oke, dari string ke konstanta charnya nggak bisa, jadi ya bikin sendiri lah kita ya, kayak yang tadi aja lah, kita pakainya file txt biasa. Waduh, apa nih ya, nah ini ya, ini kenapa burik banget lagi yang dia itu. Oh, is open ya, pakai is, oh iya kita juga harus pakai is open ya untuk ngecek datanya itu ada nggak gitu ya. Kalau filenya nggak ada ya error nanti. Oke, nanti deh itu mah ya. Tuh,
Tuh dia pakai data.bin ya, kalau kalian lihat tuh data.bin itu nah di sini juga ada iOS binary ya. Ini ya ini juga lebih kompleks sih. Oh dia oh oh bisa gini ternyata ya. Aku juga baru tahu bisa di open terus bisa di open lagi ternyata ya. Tuh dan ini dia disatuin ya, dia sekalian nulis sekalian nginput gitu. Kita juga mau coba gitu sih waktu itu, tapi takutnya ada yang error di beberapa arsitektur CPU-nya gitu, takutnya ada yang error gitu. Jadi ya nanti kita pisah lah ininya mah ya. Oke ya, nanti menarik lah pokoknya ini. Tapi sebelum ini ya oke, ini sebentar kuis kita ganti dulu judulnya. Nah ini kenapa 12 ya, emang ke 12 gitu bukannya ke 13 ya kita. Oke sebentar ini. Hey 13. Oke 13, ini juga 13 judulnya. Nah oke. udah udah nih ya, udah di save tuh. Oke ya, jadi nah untuk pertemuan yang selanjutnya karena di sekolah juga libur ya, jadi kita juga libur gitu karena kan menyambut Idul Fitri, jadi kita juga libur dulu sepertemuan baru abis. Pokoknya kita ngikutin jadwal sekolah, sekolah juga masuk, kita juga masuk gitu. Sekolah libur ya kita libur gitu. Di minggunya ya, di hari sepekannya gitu. Oke, jadi nanti kita libur dulu. Nah, abis itu kita bahas tentang itu dulu lah ya, pre-processing directive dulu gitu. Jadi biar nanti bikin project rootnya langsung gitu ya, sekaligus dipisah-pisahin dan lain-lain, pasti bakalan lama banget, sejam lebih kita bikin project root. Jadi kita bahas dulu ini nih, mana nih lama lagi. Kita bahas dulu si nah ini ya, pre-processing directive yang sebenarnya kalau di sini udah dibahas sih, di awal banget itu udah dibahas, tapi kita belum karena ya biar sekalian kita bahas nanti ini apa, terus gunanya buat apa. Sebenarnya secara tidak sadar kita udah pakai ini ya, pre-processing directive. Nah baru ke namespace nih, baru sekalian deh kita bahas namespace. Nah abis itu minggu berikutnya kita bahas tentang kita project bareng ya, kita bikin project root yang bareng tuh, yang ini ya, yang ini kita bikin bareng, kita kumplitin langsung di satu pertemuan tuh ya. Waduh, mudah-mudahan cukup sih, harusnya cukup sih karena kalau udah tahu algoritmanya harusnya cukup lah ya. Tapi sebenarnya dibalik itu tuh bikinnya lama banget. Nah baru abis project root, pertemuan terakhir kayaknya ya, pertemuan ekstra, kita bahas tentang ya inilah yang type def, terus template function ya, auto, sama oh iya sama error handling ya. Jadi nanti mungkin kuisnya itu berbentuk kalian memperbaiki error gitu, memperbaiki error di source code nih ya. Seru nih. Dan pasti banyak yang bingung juga nih error handlingnya. Dan udah itu sih udah deh ya, tiga pertemuan lagi berarti kita mantap. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ini masih bacaannya masih ini dong. Ntar. Oke, biarin lah ya. Oke. Ntar ya. Aduh, agak engap gening aja. Oke, sebentar. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nih atau tidak? Oke. Oh iya, ini ya ada satu, mungkin waktu itu terbesar gitu ya, karena takutnya kalian teh bosan gitu belajar C++. Jadi waktu itu muncul ide kita coba ada mungkin kalau kata kerennya mah program kerja gitu ya. Ya kita sebutnya ide lah ya, ada ide gimana kalau kita ada satu apa namanya tuh section gitu ya, atau kayak satu divisi atau satu bagian gitu yang bahasnya itu selain pemrograman. Kalau rencananya masih rencananya itu di aplikasiinnya tuh di angkatan yang selanjutnya gitu. Jadi mereka bisa pilih mau belajar pemrograman atau mau yang umum aja gitu. Jadi kayak divisi umum lah, kita belajar cara gimana ngegunain
Microsoft Office kayak Word gitu. Kayak kan banyak tuh ya, Word juga kita bisa bahas banyak tuh, fitur-fitur Word yang bisa kita bahas, apalagi yang PowerPoint juga bisa kita bahas banyak. Terus juga ada apa tuh, Excel ya, Excel juga kita bisa bahas tuh rumus-rumus Excel mungkin, tapi aku juga nggak tahu sih gitu rumus-rumus Excel, kayaknya yang akuntansi itu jago tuh. Excel. Terus apalagi ya, mungkin selain Office ada software yang lain mungkin ya, kayak video editing juga mungkin, nanti yang bisa editing mungkin bisa coba itu juga ya. Terus 3D rendering juga mungkin bisa. Terus ada apa namanya tuh, hardware ya, kayak elektronika gitu ya. Jadi karena kalau kita mah ini di pemrograman mah di apa namanya tuh, di softwarenya gitu, nanti ada di hardwarenya juga gitu yang ngebahas listrik gitu ya. ngebahas listrik. Oke, gitu sih. Kalau kayak gitu kalian kira-kira ada yang minat nggak? Misalnya yang ini dulu yang umum dulu deh, yang kita ngebahas tentang tips-tips Word dan PowerPoint dan teman-temannya gitu ya, dan kawan-kawannya yang lain. Kira-kira kalian ada yang mau ikut nggak gitu? Takutnya kan bosen gitu ya kalau pemrograman terus gitu. Siap Kang, itu teh kita yang ngasih materinya Kang. Untuk permulaan sih kayaknya enggak ya. Kayaknya ya antara Safa atau si Revi dulu gitu, yang kelas 11-nya dulu, baru ya nanti kalau udah apa namanya, tahun berikutnya ya, tahun-tahun kita udah selesai jadi pengurusnya, mungkin baru kalian gitu ya. Jadi ada yang umum gitu, nggak usah terlalu maksa pemrograman mungkin ya. Kayaknya cuman jadi yang umum itu ngebahasnya yang Microsoft Word yang kayak kayak gitulah. Kira-kira kalian minat atau udahlah di pemrograman aja gitu? Minat Kang. Menarik ya, karena banyak sih kita kayak ngebahas table of contents ya yang di Microsoft Word tuh. Terus ngebahas gimana cara bikin nge-input gambar yang bener gitu ya. Terus ngebahas banyak lah, penulisan kata juga mungkin nanti dibahas-bahas. Tapi berarti harus nyari referensi baru ya untuk itu. Ya nanti kita pikirin lah ya untuk referensi kalau mau tips-tips Words. Tapi mulainya kapan ya kalian? Kira-kira ada saran waktunya nggak, misalnya disatuin sama pertemuan sekarang gitu setelah pemrograman? Karena tanggung sih si plus plus, masa ini berhenti di ujung banget ini, padahal sedikit lagi kita sampai ke end gitu. Mau di setelah bahas si plus plus baru kita bahas tentang ya itunya ya, yang umumnya itu yang ngebahas Word atau apalah nanti gitu ya topiknya. Atau di apa namanya, di pertemuan yang berbeda gitu ya, jadi di jadwal yang berbeda gitu, misalnya antara siangnya atau di antara hari beda atau di minggu berikutnya atau di gimana gitu, ada saran? Kalau aku sih mikirnya waktu itu disatuin aja gitu ya, karena kan waktu itu mah kirain teh bakalan bentar gitu ya, bakalan bentar gitu ya, si plus plus ini bakalan bentar lah ngebahas si plus plus mah kayak 30 menitan, ternyata sekarang juga udah 1 jaman lebih ternyata ya. Gak kerasa, jadi pasti pikir-pikir oh jangan disatuin deh ya, kayaknya kalau disatuin juga ya nanti deh kita pikirin lah ya itu untuk yang divisi umum, jadi biar kalian gak bosen yang bicara aku terus gitu ya, si Andika terus iya teh cara ngomong teh meni bosen yang gitu kan, bising bising enak gitu kan. Terus misalnya materinya juga gitu, aku mah nggak suka pemrograman gitu, yang lain aja deh, kan IT itu sebenarnya luas ya kita, IT itu luas gitu sebenarnya. Iya sih luas gitu ya. Oke lah, kita cobalah nanti kita pikirin ya yang umum itu mungkin di akhir, setelah setelah Idul Fitri. Kayaknya mas setelah Idul Fitri, setelah beres si plus plus mungkin mulai jalan tuh yang umum itu, kita coba cari materi-materinya juga ya. Oke, mudah-mudahan kalian ada yang ikut gitu ya, mudah-mudahan banyak yang ikut tuh, yang kita bahasnya yang umum-umum aja itu. Oke, siap. Oke, jadi pertemuan ini udah nggak ada yang mau ditanyain lagi nih sebelum kita penutupan. Oh, kita belum menyimpulin ya. Oke, kita simpulin dulu.
Hari ini kita udah belajar tentang gimana caranya bikin file eksternal lewat C++, lewat library fstream ya. Kita udah coba bikin cara create data ya, create filenya. Terus juga udah coba bikin gimana caranya read ya, baca filenya gitu. Yang udah kita bikin tadi itu dibacanya gimana sih gitu. Nah, sisa ada 4 lagi berarti ya. Ada yang untuk update-nya gimana, sama untuk ngedelete datanya gimana gitu. Itu oke, nanti aja. Ya, jadi simple kalau file si fstream itu dia kayak bikin variabel ya. Kita bikin variabel misalnya my file tadi tuh. Terus di open filenya ya pakai fungsi open, terus ditutup juga jangan lupa. Jadi dibaca atau ditulisnya itu di antara open sama close fungsi ya, di antara fungsi open sama close gitu. Oke. Nah, kalau tadi mah kan kita cobanya bikinnya di source code gitu ya, masukin datanya lewat source code. Nah, kalau nanti mah kita bikinnya dinamis gitu. Jadi bikinnya lewat kita ngambil dari konsol gitu ya, ngambil dari konsol baru dimasukin ke sana, terus ngambil dari file ditampilin ke konsol, masukin konsol gitu. Ya, kayak gitulah intinya ya. Nanti kita coba. Oke, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian untuk pertemuan yang ke-13. Jangan lupa juga untuk kuisnya itu dikerjain aja lah ya. Untuk ngetes pemahaman kalian. Sebenarnya lebih baik sih jangan ngerjain kuis ya, tapi kalian coba-coba si file stream tadi ya, library itu kalian coba-coba sendiri gitu. Sampai ketemu yang aneh-aneh gitu ya. Dan coba gitu. Bagusnya sebenarnya gitu sih, tapi ya udahlah pakai kuis aja ya, karena nggak mungkin semua orang coba-coba sendiri gitu ya. Oke, jadi pakai file stream aja yang kuisnya, jangan lupa. Sama untuk project yang sebelumnya tuh bisa nanti numpuk ya, di akhir-akhir tuh masih ada banyak juga yang beberapa yang belum, karena nanti coba kalian di recap ya, sama link kuisnya juga yang sebelum-sebelumnya nanti aku kasih deh listnya ya, biar yang kelewat gitu, yang nggak masuk kalian kerjain aja gitu, biar masuk rekap ke apa namanya tuh data itunya ya. Nantilah di grup dibagiin list-list yang kuisnya. Ini udah sampai ke 13 ya kuisnya, 10 lebih tuh. Oke, apalagi tadi teh sampai mana? Oh iya, karena nanti juga masuk udah mau masuk bulan Idul Fitri ya. Saya Andika di sini mohon maaf ya kalau misalnya penyampaiannya ada yang kurang enak di hati, terus kalau misalnya ya banyak kesalahan lah ya di dalam hal penyampaian ataupun perilaku gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Dan sampai ketemu di setelah ya, pokoknya pas sekolah masuk kita juga masuk deh itu ya, nggak tahu kapan, kalau nggak salah mah 11 berapa gitu ya, tanggal 11-an kalau nggak salah, 11-an di bulan itu. Jadi selamat merayakan Idul Fitri ya bagi yang merayakan. Dan ya, sekian dari saya Andika, terima kasih atas kehadiran di pertemuan akhir bulan April ini. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Oke. Oke, sip. Kok nggak bisa di stop?